dengan topik kedisiplinan siswa. Selamat menyaksikan. Halo Nuri, mana saya mah dari mana kamu? Dari kantin, habis jajan. Ya ini ada tugas dari Vina dan dosen. Tugas Bu Vina? Yang mana? Yang kayak anak. Oh udah dong, kamu udah juga. Sama dong, kenapa kamu duduk di sini sendiri ya? Dari suasana ya udah yuk ke kelas yuk. Iya Sar, kamu baru ingat tadi aku dapat salam dari bercanda kamu disuruh ke BK gitu. Ngapain tuh BK? Perasaan aku nggak ada masalah deh. Kamu tadi suruh nyampein gitu suruh bercanda. Nanti sampein ya ke Mbak Sela. Ya udah deh, habis ini aku ke BK ketemu sama siapa? Pak siapa? Pak Rama itu. Pak Rama. Iya, oh ya. Aku bikin masalah apa ya? Perasaan aku nggak bikin masalah nih. Aku juga nggak tahu sih. Ya udah yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya Mbak. Masuk selanjutnya Mbak. Iya Pak. Oke. Selamat pagi ya Mbak Sela. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Buruk Pak, agak dikit buruk. Kenapa Mbak? Ya soalnya tadi pas mau berangkat sekolah itu ada kendala Pak, bis yang biasa saya naikin dulu Pak, saya ditinggal, soalnya saya telat Pak tadi. Oh ditinggal. Lah, terus tadi kesininya gimana? Sempat jalan kaki Pak, terus ada temen yang lewat, terus saya diboncengin. Oh ikut ya, ikut. Iya. Lah biasanya emang tiap hari itu naik bis itu? Iya Pak, tiap hari naik bis Pak. Naik bis? Iya. Agak jauh Mbak kemana? Jauh Pak, itu loh dekat flyover Solo Square itu loh Pak, rumah saya. Lumayan ya Mbak, Iya. dari sini. Iya. Jadi kabarnya agak buruk ya Mbak, gara-gara telat, tapi biasanya kalau kemarin-kemarin nggak pernah telat Mbak? Enggak Pak. Aman kan ya? Cuma Aman. hari ini ya? Iya, hari Ya, ini. baik, sebelumnya Mbak Sela tahu nggak alasan saya panggil di sini? Nggak tahu Pak, makanya saya kaget tadi teman saya sama Bu Chandra tadi bilang ke saya kalau saya dipanggil sama Pak Rama disuruh ke ruang BK gitu Pak. Oh iya, benar. Memang saya panggil Mbak gara-gara banyak laporan sama saya bertanya-tanya ya Mbak. Banyak sekali laporan sebelumnya ke saya kalau Mbak Sela itu apakah benar? Ini tanya saya nggak dari satu pihak ya, dari pihak Mbak Sela juga. Apakah Mbak Sela itu benar sering terlambat masuk sekolah dan juga sering nggak rapi, baju dikeluarkan dan ketika lesson sama Selasa itu jarang memakai dasi? Kalau untuk nggak berangkat saya pernah Pak 1-2 kali. Untuk kerapian kayak gitu ya kadang-kadang Pak, kadang-kadang nggak pakai, soalnya lupa Pak. Oh lupa. Oke. Sebelum masuk ke situ saya jelaskan, ini kan masuknya sesi konseling ya Mbak ya. Iya. Nah sebelumnya itu ada saya sebutkan 2 asas saja. Untuk yang pertama itu keterbukaan, sama yang kedua itu kerahasiaan. Kalau asas keterbukaan itu Mbak Sela boleh bercerita banyak seperti kenapa alasan kayak gitu ke saya, dan yang kedua asas kerahasiaannya itu saya tidak akan menceritakan apa ya namanya istilahnya ya Mbak, istilahnya ke aib atau yang Mbak Sela ceritakan ke saya nggak akan ceritakan ke semua orang atau bahkan orang terdekat pun nggak akan saya ceritakan. Jadi balik ke yang tadi, saya mau tanya alasan aja Mbak. Kan banyak kemarin kayak wali kelas, bahkan teman Mbak sendiri juga melaporin kalau Mbak Sela tuh sering kadang terlambat, terus nggak berangkat, terus kadang tuh nggak rapi. Itu alasannya apa emang dari Mbak Sela sendiri atau gimana? Kalau untuk soal jarang masuk kelas itu ya Pak, itu ya karena tadi Pak kehambatan karena kendaraan gitu loh Pak. Soalnya kan saya di rumah nggak punya kendaraan ya Pak, saya PP ke sekolah pulang itu selalu naik bis Pak, jadi saya tuh harus nunggu bis tuh di awal gitu loh Pak biar nggak ketinggalan. Nah untuk permasalahan membolos itu ya karena itu tadi Pak, bisnya itu saya bangunnya kesiangan ya Pak, jujur saja. Terus habis itu saya mandi, terus telat gitu loh Pak, jam 7 lebih. Biasanya kan saya berangkat nungguin bis itu jam setengah 7 ya. Nah tadi atau yang kemarin-kemarin itu jam 7 lebih karena kesiangan gitu Pak. Oke, Nah untuk kalau yang terapian itu itu emang karena saya kesiangan jadi saya lupa Pak, lupa membuat dasi itu Pak. Oke, berarti emang faktornya itu dari pagi ya Mbak, maksudnya dari Mbaknya prepare itu memang kurang ya, karena kadang kesiangan bangunnya itu. Iya Pak. Oke lah, ini saya mau tanya tentang alasan
Mbak Sela itu gimana ya, alasan Mbak Sela itu bangun kesiangan apakah terlalu sering begadang atau bahkan kan biasanya banyak Mbak yang kerja malam atau gimana itu, kalau Mbak Sela sendiri kenapa? Kalau untuk saya alasannya bangun kesiangan itu karena malamnya saya bantuin ibu saya Pak. Ibu saya kan paginya jualan ya di pasar. Nah malamnya saya bantuin bikin kue gitu loh Pak. Nah dari situlah saya bangun kesiangan Pak, karena sering bantuin ibu bikin kue kalau malam. Kalau malam berarti Mbak Sela faktor bangun kesiangan itu gara-gara itu juga ya? Iya. Terus kalau gini Mbak, kan di sini juga saya mau juga cuma Mbak Sela juga, kemarin juga ada teman Mbak Sela beda kelas atau bahkan adik kelas Mbak Sela itu juga banyak yang seperti itu kan kesini, soalnya banyak yang kayak wali kelasnya itu laporan ke saya, kayak kemarin wali kelas Mbak Sela laporan ke saya kalau Mbak Sela tuh sering kayak gini-gini, bahkan banyak catatan tentang Mbak Sela tuh sering kayak apa bajunya dikeluarkan kan nggak boleh Mbak, di sini kan memang harus rapi ya. Iya Pak, kalau untuk itu saya juga menyadari Pak. Kan sering kan Mbak Sela Iya. ngeluarin baju kayak gitu, nah itu kan saya minta atau gimana, saya berharap kepada Mbak Sela supaya besok setelah ini ya Mbak ya, setelah ini kan semoga Mbak Sela tuh sadar sendiri, karena itu kadang kan kalau nggak diri sendiri nggak bisa Mbak. Kalau Mbak Sela ini saya cerita juga ya, coba Mbak Sela kayak emang sukanya dikeluarin tapi disuruh untuk masukkan baju kan mungkin cuma bertahan beberapa menit saja. Ya benar nggak? Menurut Mbak Sela kayak gitu kan, kadang kan gerah atau gimana kan banyak faktornya kayak gitu. Nah kalau saya harapan saya pas waktu masuk sekolah dari pukul 7 sampai jam 1 siang, mohon untuk bajunya itu harus selalu masuk, dan besok sebelum pas Mbak Sela kan bantuin ibunya kayak gitu buat kue kan, itu sebelum buat kue atau selesai buat kue kan masih capek, itu kalau bisa langsung dipreparein aja, dimasukkan tas supaya nggak ada yang telat, supaya nggak ada yang ketinggalan. Seperti kan kadang sering Mbak Sela juga banyak tuh nggak pakai topi. Iya. Sering pas pacaran kan Iya. sering nggak pakai topi. Nah itu saya minta supaya pas sebelum atau pas malamnya itu Mbak Sela coba di-prepare dulu sebelum masuk atau sebelum tidur, prepare semua kayak dasi, topi, atau buku yang buat mata pelajaran besok. Mbak Sela apakah siap untuk itu? Ya gimana ya Pak, soalnya saya dari dulu itu nggak suka Pak kalau bajunya harus dimasukin kayak gerah gitu loh Pak. Terus menurut saya itu kayak kurang gitu loh Pak, kurang menarik kalau dilihat. Jadi kalau menurut saya soal seragam itu nggak terlalu diperhatiin gitu Pak sama guru, soalnya beberapa kali saya kayak gitu cuma satu guru yang negur, jadi ya saya pikir ya boleh-boleh saja gitu loh Pak, nggak ada masalah kalau soal seragam keluar gitu Pak. Oh gitu ya Mbak. Jadi Mbak Sela di sini tuh berpikir tentang irasional. Nah kalau saya di sini menggunakan teknik RBD itu dari pikiran Mbak Sela yang negatif ini menjadi yang positif, karena gini Mbak, sebelumnya karena Mbak Sela tadi kan mikir mungkin nggak dipandang sama guru karena cuma guru satu yang negur kan gitu. Tapi sebenarnya kan Mbak Sela di sini kan masih siswa juga, dan juga di sekolah sini ada yang namanya tata tertib dan peraturan Mbak. Nah kalau di sini mungkin semuanya diwajibkan. Ini Mbak, emang kita atau guru-guru yang guru mapel atau guru biasa itu staf itu nggak mungkin negur karena itu bukan ranah mereka. Tapi kalau di sini saya tegur karena itu ranah saya sebagai guru BK di sini Mbak. Jadi pikiran Mbak Sela yang seperti tadi itu salah Mbak. Yang sebenarnya itu sebagai siswa Mbak Sela itu harus mengikuti peraturan dan tata tertib, seperti kayak tadi baju keluar itu sangat melanggar peraturan Mbak. Jadi yang benar itu harus memasukkan baju atau kan sering keluar tuh, nah itu dimasukkan terus dirapikan dan menggunakan aksesoris nggak terlalu banyak Mbak. Kan di sini juga ada peraturan nggak boleh pakai gelang ataupun kalung, itu nggak boleh Mbak. Nah itu kalau bisa di apa gimana ya Mbak Sela mikir di peraturan aja, nggak cuma mau menarik atau tidak. Mbak Sela boleh menarik tapi di luar sekolah, pas jam operasional sekolah Mbak Sela harus tetap mengikuti tata tertib atau mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Karena itu karena di sini Mbak itu mempengaruhi nilai juga. Kayak
bahkan emang kadang guru bukan gini ya, guru tuh nggak menegur ke Mbak Sela, kayak cuma melihat Mbak Sela lalu menilai karakter Mbak Sela. Nah itu nilai karakter itu sangat ngaruh ke nilai rapor sama Mbak Sela. Saya mau tanya dulu, sebelumnya Mbak Sela emang dari awal masuk sini sampai itu emang sering nggak tertarik kayak gitu atau sering keluar? Iya Pak, dari awal emang so kadang gitu. Ngeluarin baju Iya. gitu ya? Nah Kalau itu gimana? Maaf Mbak, kalau di akademiknya Mbak Sela itu bagus atau tidak? Semisal pas ulangan biasa, kayak ulangan kayak gitu, apakah bagus juga atau tidak? alhamdulillah bagus Pak. Bagus. Iya. Oke ya, tapi kalau di rapor Di rapot ya itu ada keterampilan kurang gitu loh Pak. kurang gitu ya Iya. Mbak, gara-gara. Nah itu Mbak, itu yang sangat gini Mbak, gimana ya? Yang dipakai Mbak Sela kayak gitu tuh mengaruhi nilai banget. Kalau Mbak Sela ikuti peraturan atau ikuti tata tertib yang ada di sekolah, mungkin Mbak Sela nilainya juga akan bagus seperti yang ada di ulangan. Karena Mbak Sela, saya juga melihat banyak itu dari nilai-nilai Mbak Sela itu emang bagus, akademiknya bagus, di setiap ulangan bagus, memperhatikan dan gimana ya kalau ditanya sama guru itu Mbak Sela paham dengan apa yang disampaikan materi oleh guru. Tapi kalau di rapor nilainya agak turun. Saya juga melihat nilai Mbak Sela itu agak turun karena itu tadi Mbak. Gimana ya, nggak kurang ya gimana, sering melanggar peraturan. Nah saya minta kepada Mbak Sela untuk pertahankan atau semisal berangkat mungkin orang tua Mbak Sela juga memperhatikan baju Mbak Sela juga kan? Iya Pak, dari awal orang tua kan, saya dari rumah emang nggak saya masukin gitu Pak. Ya emang kita dulu orang tua saya Pak suruh masukin gitu. Orang tua bilang Boyo kalau sekolah itu yang rapi gitu. Nah tapi nanti saya masukin, nanti kalau mau berangkat sekolah saya keluarin lagi Pak. Iya. Betul. Soalnya gini Mbak, emang sebagian banyak orang tua itu dia juga akan gini, tetap mempertahankan peraturan yang ada di sekolah karena orang tua juga diberi peraturan dan tertib di sekolah untuk Mbak Sela atau untuk murid anak-anaknya gitu. Jadi orang tua itu juga tahu peraturan di sekolah ini nggak boleh memakai gelang, nggak boleh memakai kalung, nggak boleh memakai perhiasan yang over. Kan ada juga Mbak. Nah itu orang tua Mbak Sela juga diberikan itu supaya bisa menata anaknya itu dari rumah. Tapi kadang kan kayak Mbak Sela ini contoh sebagian kecil ya dari Mbak Sela kan kalau di rumah rapi pas berangkat, tapi pas sampai sekolah pasti dikeluarin. Iya, benar Pak. Iya. Kalau saya coba Mbak pikir, Mbak Sela itu dirubah cara berpikirnya. Jadi bukan karena guru nggak negur Mbak Sela atau Mbak Sela boleh itu, tapi nggak, Mbak Sela coba berpikir untuk jika saya mengeluarkan baju ini jelek malah jadi nggak menarik. Tapi kalau Mbak Sela masuk sekolah tapi bajunya dimasukin itu jadi lebih menarik. Coba berpikirnya dibalik, karena kan Mbak Sela di sini berpikir kalau bajunya dimasukin itu nggak menarik. Iya. Yang menarik kan dikeluarin. Iya benar Pak. Coba dibalik, karena mungkin nanti guru-guru juga bisa, malah banyak guru yang menotis Mbak Sela kalau bajunya Mbak Sela dimasukkan. Kalau dikeluarin mungkin guru sudah malas Mbak, minta eleki, minta beri teguran beberapa kali juga nggak bakal berubah kan. Tapi Iya, kalau benar. coba nanti Mbak Sela pas berangkat atau besok atau kapan pas berangkat bajunya dimasukkan rapi, pakai dasi kalau bisa kayak gitu, mungkin nanti malah dinotis sama guru dan nilai Mbak Sela itu juga akan naik. Gitu ya Pak. Besok saya belajar Pak dari konseling ini, untuk kedepannya saya lebih rapi lagi Pak, menjaga penampilan. Saya sadar Pak setelah sesi konseling ini bahwa penampilan yang kalau baju dikeluarin itu emang melanggar tata tertib sekolah juga Iya, Pak. benar Mbak, melanggar banget. Jadi ya saya kan di sini cuma bisa gimana ya Mbak, nggak menegur, cuma meluruskan secara berpikir Mbak Sela di sini. Iya. Jadi saya juga karena berpikiran kayak gitu kan dari diri sendiri, saya juga nggak bisa melihat pikiran Mbak Sela itu kayak gimana, terus tujuan Mbak Sela kemarin dikeluarin atau Mbak Sela itu gimana, kan saya juga nggak tahu. Tapi di sini saya coba meluruskan pikiran negatif Mbak Sela ke balik ke yang positif lagi Mbak. Iya Pak, saya sadar Pak kalau perilaku saya dari dulu sampai saat ini salah Pak untuk tidak menaati tata tertib sekolah. Saya Gimana?
Sebelum saya mau tanya Mbak, kan kalau di situ kan biasanya kalau di atasan saya kan ada yang kepala sekolah Mbak. Iya. Mbak Sela posisi baju keluar terus habis itu ada kepala sekolah, apakah Mbak Sela juga harus buru-buru masukin atau biasa saja? Kalau pas ada kepala sekolah saya buru-buru masukin Pak, soalnya saya juga pernah ditegur sama kepala sekolah Pak. Jadi kalau di depan kepala sekolah saya lempit gitu loh Pak, jadi nggak kelihatan. Jadi Mbak Sela cuma pura-pura masukin tapi itu nggak masuk, tapi nanti setelah Pak Kepala Sekolah lewat atau gimana dikeluar lagi. Iya. Nah, ternyata Mbak Sela kan juga masih ada kayak takut, rasa takut atau rasa karena kenotis kan. Iya. Kalau Mbak Sela itu kan kenotis, kalau pas dikeluarin kalau sama buru-buru kan nggak dinotis sama sekali. Nah coba besok diubah cara bikin Mbak Sela jadi dimasukin atau sering gimana Mbak ya? Nanti coba ngomong sama orang tua juga kan Mbak Sela kalau malam kan banyak pintu itu nggak apa-apa Mbak, tapi ada batasan jam, soalnya Mbak Sela juga hari berikutnya itu harus ada sekolah. Jadi coba ngomong kayak semisal biasanya kan sampai jam 11-12 gitu Mbak, itu dicoba sampai jam 10 bilang sama orang tua aku sekolah, jadi Mbak Sela berangkatnya itu bisa pagi dan nggak telat, gimana nggak ketinggalan bis lagi. Iya Pak. Apakah dari sesi konseling ini Mbak Sela sudah merasa lega atau bisa berpikir terbalik atau dibalik lagi dari pikiran Mbak Sela yang kemarin? Iya Pak, dari sesi konseling ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya perilaku saya yang tidak menaati peraturan itu memang tidak baik gitu ya Pak. Dari emang saya kan kodratnya menjadi siswa ya Pak, harus menaati aturan, harus sesuai dengan tata tertib sekolah, harus berpenampilan rapi dan tidak telat-telat kalau berangkat sekolah gitu loh Pak. Saya memang menyadari Pak kalau saya dalam manajemen waktu itu kurang Pak. Soalnya kan tadi saya bilang kalau malam saya bantu ibu ya Pak. Nah dari situ saya bangun kepagian, bangun kesiangan. Ya jadi saya alhasil ketinggalan bis, jadi ya menimbulkan telat gitu. Kadang saya juga bolos Pak. Soalnya emang kalau bangun itu kadang sampai jam 8, jam setengah 9 gitu Pak, lalu kesiangan. Jadi orang tua saya kan ke pasarnya pagi ya Pak, jam 5 subuh, jadi tidak sempat bangunin gitu loh Pak. Soalnya masih jam 5. Iya. Ya ini kan dari sini masih ada sesi konseling untuk Mbak Sela supaya Mbak Sela dipikirnya ya kayak tadi Mbak Sela dapat menyimpulkan kan dari sesi konseling ini. Nah saya harap untuk kedepannya cepat berubah atau berpikirnya cepat dibalik lagi ya Mbak ya ke pikiran yang sangat positif, karena pikiran yang ada di Mbak Sela kemarin itu negatif Mbak, irrasional kalau bahasanya. Jadi besok saya harap pikiran Mbak Sela menjadi rasional, dan besok juga kedepannya setelah sesi konseling ini juga saya akan memantau atau melihat perubahan yang ada di Mbak Sela. Iya Pak, mulai besok saya usahakan Pak, saya harus penampilan lebih rapi lagi, tidak terlambat ke sekolah lagi Pak. Saya usahakan besok saya bisa berubah Pak, lebih baik lagi. Ya Kak, karena ini sesi ini sudah selesai. Iya. Setelah ini Mbak Sela boleh melanjutkan jam pelajaran berikutnya. Karena tadi kan saya yang minta izin kepada guru mata pelajaran ulang untuk selesai sesi konseling berikutnya. Jika ini masih bingung atau gimana, coba besok itu konseling lagi nggak apa-apa. Mbak Sela kesini izin ke guru mata pelajaran, terus kesini nanti bertemu dengan saya di dalam. Gitu ya Pak. Baik Pak. Dan saya akhiri sesi konseling hari ini. Jika ada yang lebih bingung atau masih bingung bisa dilanjut untuk besok ya. Iya Pak, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah berkenan untuk melakukan konseling dengan saya Pak, untuk perilaku saya yang kurang baik di sekolah, tentang tata tertib, kedisiplinan di sekolah. Saya juga dari sesi ini saya menyadari Pak kalau memang saya itu salah gitu loh Pak dalam tidak ya itu. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya Pak. Iya, saya juga berterima kasih kepada Mbak Sela karena saya panggil berani datang. Kan biasanya banyak semua yang saya panggil itu nggak berani datang, harus saya yang ngelobi mereka baru. Begitu ya Pak. Oke, Mbak Sela boleh silahkan menggunakan ruangan ini dan melanjutkan konseling. Iya
Iya Pak, terima kasih ya Pak, izin pamit Pak. Iya.